Stoner, and Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lebas Studio. Bagi mereka yang baru first time di channel ini guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mengucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel Lebas Studio. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi mereka yang tidak pernah jamu untuk terus support Lebas Studio, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mendoakan semoga Anda terus sehat, dan yang paling utama terhindar daripada pandemik yang melanda dunia pada ketika ini guys. Dan pada kali ini Lebas Studio tayangkan satu posting video daripada channel Update Pro guys, Update Pro, yang mana video ini telah pun dipublish pada 3 November 2021 yang berdurasi 8 menit 25 saat guys. Dan pada saya sebenarnya tajuk ini sangat panas guys, sangat panas ya, sebab dia buat comparison guys, perbandingan. Pemilik Sepang tak terima sirkuit Mandalika, perbandingan sirkuit MotoGP Mandalika vs Sepang guys. Wow, ayo kita sama-sama simak video ini. Jom. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, 1, go. Oh, ini pemandangan di Sepang guys, Sepang. Casey Stoner, and Rossi comes straight back at the corkscrew. Empat Panami We Rossi. haven't seen action like this as Rossi runs off. Oh, Rossi. Oke, Update Pro. Jangan lupa support guys. Di tengah Update Pro kesiapan memberikan Indonesia komen yang menjadi membina, tuan rumah like, share, dan MotoGP subscribe guys. Update Pro 2022 memberi yang kita akan informasi diselenggarakan yang di sangat Pertamina menarik. Mandalika International Street Circuit, CEO Sepang International Circuit Dato' Razlan Razali justru merasa khawatir dan seolah tidak terima jika nantinya Indonesia mengubah posisi nyaman tuan rumah MotoGP yang selama ini dipegang oleh Malaysia. Merasa terancam dengan kehadiran sirkuit Mandalika. Memangnya seperti apa sih perbandingan kedua sirkuit tersebut? Untuk Ayo, menjawab pertanyaan kita sama-sama tersebut, tengok, guys. berikut ini Sama perbandingan sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang. Perbandingan Mandalika dengan Sepang. Awal pembangunan. Pembangunan sirkuit Mandalika adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia di kancah balapan internasional, terutama MotoGP. Pembangunan sirkuit Mandalika diawali dengan land clearing atau pembebasan lahan dan galian tanah. Selanjutnya dalam proses pembangunannya, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC mendatangkan beberapa bahan dari luar negeri, seperti aspal dari Inggris dan pagar pembatas dari Jerman. Penggunaan bahan tersebut tidak lain adalah bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan sirkuit. Tidak heran jika sejak awal pembangunannya saja, sirkuit ini sudah mencuri perhatian mata dunia. Dengan adanya sirkuit Mandalika, Indonesia naik level lagi nih. Iya, betul. Nah, beda halnya dengan sirkuit di negeri jiran yang satu ini. Sirkuit Sepang merupakan satu di antara bagian perencanaan yang menjadikan Malaysia sebagai negara industri. Sirkuit ini didesain seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke, di mana desain dari sirkuit tersebut mengambil inspirasi dari lingkungan sekitar sirkuit. Hermann Tilke adalah arsitek yang paling banyak membangun lintasan balap dalam 20 tahun terakhir. Di antara banyak kreasinya, Sepang dianggap menjadi salah satu sirkuit paling disukai pembalap dan dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Berada di kawasan Asia Tenggara, sirkuit Sepang yang merupakan salah satu sirkuit terbaik di dunia ini berlokasi di Jalan Pekeliling 64.000 KLIS Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Berada di lokasi tersebut membuat sirkuit Sepang terkenal memiliki kelembaban yang tinggi. Tidak heran jika beberapa balapan yang pernah digelar di sirkuit ini pernah diganggu oleh hujan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2017. Bahkan pada tahun 2012, balapan dihentikan karena banyaknya genangan air di trek. Meski 2/3 balapan belum dituntaskan, saat itu race dinyatakan sudah selesai. Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, sirkuit Mandalika berlokasi di Jalan Raya Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis, Mandalika masuk ke Kabupaten Lombok Tengah, Desa Kuta. Mandalika sendiri merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus pariwisata Indonesia.
Berada di kawasan ekonomi dan pariwisata, sirkuit ini berkonsep street race, dibangun dalam kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini dibuat terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Wah, pasti keren banget ya. Tentunya pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Hal itu membuat sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir di sirkuit yang memiliki luas lintasan lebih dari 30 hektar tersebut. Sebagai sirkuit balap kelas dunia, sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan yang siap ditaklukkan oleh para pembalap dunia. Hal menarik lainnya dari sirkuit ini adalah adanya sejumlah fasilitas pendukung yang terdiri dari race control building, pit stop, area paddock atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi, dan landasan untuk helikopter. Sedangkan Malaysia sendiri membangun sirkuit Sepang di atas lahan seluas 2.300 hektar dengan berbagai fasilitas lengkap di dalamnya. Bahkan di area sirkuit Sepang juga terdapat sebuah pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil saat terjadi sebuah insiden. Dengan berbagai fasilitasnya, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai tahun 2017. Dan MotoGP pada tahun 1999 sampai seterusnya. Pada area lintasan sirkuit Sepang memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit 5,543 km, North Circuit 2,706 km, dan South Circuit 2,609 km. Dengan panjang lintasan 5,543 km, Sepang menjadi lintasan terpanjang kedua di musim MotoGP 2018 dan hanya kalah dari Silverstone. Sirkuit dengan lintasan terpanjang kedua di musim MotoGP 2018 ini dapat menampung lebih dari 100.000 penonton, di mana setiap penonton yang hadir di sirkuit Sepang akan menempati tribun sesuai dengan tiketnya. Di sirkuit Sepang sendiri terdiri dari tribun biasa dan tribun khusus. Untuk tribun biasa terdiri dari SAC Racing Team K2 Uncovered, F Grandstand, dan Main Grandstand. Sedangkan untuk tribun khusus terdiri dari tribun VR46 K1 dan tribun Marquez. Kedua tribun tersebut merupakan tribun khusus untuk kedua pembalap dunia tersebut. Dengan adanya tribun khusus VR46 K1 dan Marquez, tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar kedua pembalap tersebut. Sedangkan sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,31 km ini dapat menampung sekitar 195.700 penonton. Sejauh ini sirkuit Mandalika memiliki 3 jenis tribun yang terdiri dari tribun berdiri, duduk, dan VIP atau Hospitality Suites. Oh, berdiri. Nah, untuk tribun berdiri, penonton bisa menyaksikan pertandingan dari perbukitan yang berada di sekitar sirkuit. Di sana ada 2 bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 orang. Nah, nantinya penonton yang menyaksikan ajang balap dari atas bukit akan duduk di atas rumput. Ya, hal inilah yang membuat sirkuit Mandalika memiliki kemiripan dengan sirkuit Brno di Republik Ceko. Jadi nantinya kalian mau duduk di tribun mana nih? Komen di bawah dong. Meskipun tribun tersebut gagal dihuni oleh ratusan ribu pecinta MotoGP tahun ini, namun pembangunan sirkuit Mandalika masih terus digenjot. Sedangkan untuk lintasan utama atau main track sudah selesai, bahkan sirkuit ini sudah bisa digunakan. Dalam proses pembangunannya, mega proyek milik ITDC ini melibatkan sejumlah kontrak terbaik. Sebut saja PT PP Persero Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Hutama Karya Persero, serta PT Wijaya Karya Persero Tbk. Adapun perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika adalah sekitar 1 triliun rupiah. Kalau sirkuit Sepang menghabiskan dana berapa ya? Sebelumnya, Mimin mau kasih tahu dulu nih. Pembangunan sirkuit Sepang ini mempekerjakan lebih dari 1.000 orang dan dimulai pada Desember 1996. Serta seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Nah, untuk pembangunan sirkuitnya sendiri sudah selesai pada November 1998. Adapun biaya yang digunakan untuk pembangunan sirkuit Sepang adalah 12 juta US dollar atau sekitar 169 miliar rupiah.
Intinya, kedua sirkuit tersebut memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. So, apa tanggapan kalian mengenai kedua sirkuit tersebut? Komen di bawah ya. Thank you, Update Lovers. Demikianlah guys video daripada channel Update Pro. Kalau kita melihat pada kedua-dua track ini guys, di sirkuit Mandalika mempunyai kelebihan yang sendiri. Begitu juga dengan di Sepang guys, mempunyai kelebihan yang sendiri. Pada saya, kelebihan yang paling banyak berada di sirkuit Mandalika guys. Karena apa? Sirkuit Mandalika bukan hanya tertumpu kepada track MotoGP, tapi dia lebih juga kepada wisata guys. Dan ini memberi kepuasan kepada pengunjung. Selain daripada mereka melihat sendiri para pembalap itu beraksi di dalam track, tapi lepas itu mereka boleh ke laut, boleh melihat wisata yang ada di sekitar Mandalika guys. Wow, ini merupakan satu kepuasan kepada para pengunjung yang melihat MotoGP ini guys. Sekian daripada Lebah Studio, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.